Ada orang gibah, betul? Kita ikutan gibah, dosa nggak? Ada orang gibah, kita nggak ikutan gibah tapi dengerin. Dosa setengah. Bubur ayam setengah. Kita nggak ikutan tapi dengerin, dosa tidak? Ada maksiat, ada dosa, ibu tidak menghindar, dosa. Tema kita yang kita bahas adalah gibah. Ternyata gibah adalah maut, Bu. Mau dengar tausiahnya, Bu? Mau dengar ilmunya? Silakan. Tema kita adalah gibah adalah maut. Nah, yang pertama gibah dan mudaratnya tentunya. Silakan Ahilman. Tepuk tangan buat Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, hari ini tema yang akan kita bahas adalah gibah adalah maut. Berarti ini peringatan untuk kita hati-hati dengan yang namanya gibah. Betul? Apa itu gibah? Gibah itu artinya membicarakan aib orang lain di belakang orang tersebut. Betul? Gibah dosa atau tidak? Gibah dosa tidak? Gibah itu dosa, iya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dosanya orang yang bergibah itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh bergibah? Apa madaratnya? Apa yang akan jadi hancur gara-gara gibah? Setidaknya ada 4 madarat gibah. Ada berapa? 4. 1, gibah itu merusak hati. Betul? Iya. Bunda sayang hati-hati dengan hati. Karena manusia itu baik tidaknya tergantung apanya? Hatinya. Betul? Baik hatinya, baik seluruh amalnya. Rusak kotor hatinya, maka rusak seluruh amalnya. Orang yang suka gibah, tanda hatinya kotor. Betul? Ada aib orang, dia omongin di belakangnya, kira-kira hatinya kotor atau tidak? Ada keburukan orang, dia umbar kepada yang lain, kira-kira hatinya kotor atau tidak? Maka mohon maaf, hati-hati orang yang suka menggibah, karena gibah itu merusak hati. Betul apa betul? Iya apa ya? Misalnya mohon maaf, Bunda diajak gibah sama teman Bunda, hati-hati, boleh jadi saat dia tidak sama Bunda, dia ngomongin Bunda. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu? Yang kedua, hati-hati dengan gibah, karena gibah itu membawa permusuhan. Betul? Bunda ngomongin orang, orang itu tidak tahu kalau kita omongin, kemudian tiba-tiba ada orang yang melaporkan bahwa Bunda diomongin sama orang itu, kira-kira Bunda kesal atau tidak?
benci tidak, marah tidak, apalagi menyangkut aib, betul? Bahkan mohon maaf, di antara golongan manusia yang dibenci oleh Allah, siapa mereka? Orang yang ketika malam hari dia bermaksiat, Allah tutupi maksiatnya, tapi di siang hari dia umbar maksiatnya sehingga menjauhkan rahmat dari Allah, betul? Aib diri sendiri saja harus kita tutup, apalagi aib orang lain. Hati-hati, barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah buka aibnya di hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutupi aib-aibnya di hari kiamat. Karena ternyata orang yang suka gibah itu membawa permusuhan, betul? Kalau urusan aib orang itu, ibu, kalau diceritakan, jika itu benar gibah, jika itu salah fitnah. Ulangi, jika itu benar jadi gibah, jika itu salah jadi dua-duanya dosa, betul? Dosa bukan? Gibah seperti memakan bangkai saudaranya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kenapa gibah itu madharat? Karena gibah itu menjauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati ya, manusia itu bisa celaka tergantung lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia tergantung lisannya. Dan yang keempat, kenapa gibah itu madharat? Karena menghancurkan harga diri orang lain. Dan kalau orang lain itu hancur gara-gara omongan kita, saya khawatir dengan golongan yang disebut dengan muflis. Apa namanya? Muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Dia ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala infak sodakohnya. Tapi ketika nanti hari kiamat, dia dituntut oleh orang yang pernah dizoliminya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, terima pahala sholatnya, tapi mohon maaf, dia pernah menggibahi saya, dia pernah menzolimi saya. Ya Allah, pindahkan pahalanya kepada saya. Oke, baik Bu, boleh tepuk tangan untuk Ahilman, Bu. Nah, sekarang berdua kasih kesempatan untuk bertanya dua orang. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak, nggak mau. Nggak mau. Wah, Ibu mah, saya mau jadi apa ntar, Bu? Oke, kita kasih kesempatan dulu yang depan saya dulu dah. Oke, sini boleh? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan dulu yang perkenalan nama. Nama saya Siti Nur Ngainah. Siti Nur Ngainah. Nur Ngainah. Ngainah. Iya. Siti Nur Ngainah. Iya. Ya, silakan Bu Ya. Siti. Dari Majelis Taklim Darul Muslimah Bojongsoang GB 1 Bandung. Iya. Ya. Boleh nanya, A? Ya. Boleh, Alhamdulillah. Ibu. Ya. Tadi A bisa tanggibah ya. Kami ini dari Majelis Taklim, tapi sering pada gibah. Ngaku Ibu nggak? Jujur sekali, Bu. Iya. Iya. Nah, ini yang akan saya tanya kepada A, apakah hukumnya gibah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hukumnya gimana, Bu? Hukumnya gimana, Bu? Udah, Bu ya. Sudah ada jelas-jelas. Ya Allah. Bunda. Bunda, gibah dosa tidak? Haram tidak? Dilarang tidak? Dosa Ibu gibah itu. Tapi kan kita majelis taklim,
Kita kan majelis taklim. Majelis ilmu. Mohon maaf, justru di majelis taklim yang tahu ilmunya jangan gibah. Betul. Kadang yang lucu udah tahu ilmunya, udah diingetin, udah dikasih tahu, tapi masih gibah. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Mohon maaf Bang Budu, memang yang ibu sampaikan itu kenyataan, betul? Ada di antara bunda yang lagi ngaji begini ngomongin orang lain, ada nggak? Ada. Misalnya dia bilang teman-teman yang sampingnya, ece. Apa? Lihat baris 2 jarum jam 5. Baris 2 jarum jam 5. Apa emangnya? Lihat bajunya kembang-kembang. Tahu nggak itu teh apa? Apa? Itu teh taplak meja. Ada yang begitu apa enggak? Udah ngomongin penampilan, dilihat bagian make upnya. Ece, lihat baris 3, pas banget belakang kita. Pas banget belakang kita. Apa? Lihat belakang kita, itu bulu matanya, itu bulu. Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya, ada nggak yang begitu? Itu lihat ya, Ahilman, masya Allah ya. Ya Allah, si AA ya wajahnya meni adem gitu ya, masya Allah. Wajahnya meni glowing gitu ya. Cuman sayang apa? Pendek. Allahu Akbar. Hati-hati dengan gibah. Betul? Jadi kalau bunda mau tahu apakah saya ngomongin orang ini gibah atau tidak, lihat kira-kira kalau orang lain dengerin omongan kita tuh sakit hati apa enggak. Kalau sakit masuk kategori gibah gitu. Ahilman diomongin pendek. Kalau AA itu bikin sakit ke AA, berarti apa tuh? Gibah. Tapi kan kalau ama ya nggak usah marah gitu. Tapi kalau kenyataan itu, iya makanya. Makanya. Nggak mau nanya. Kalau bohong aja gitu. Nah. Kenyataan. Ya. Kalau kenyataan gimana tuh? Tapi ama nggak akan marah disebut pendek juga. Yeah. Karena yang pendek itu biasanya pinter. Iya. Yeah. Kenapa coba? Karena yang pendek itu hati dan otaknya deket. Yeah. Jadi biasa aja. Insya Allah. Jadi nggak boleh ya. Apalagi majelis taklim tidak boleh gibah. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Sini. Oh, iya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Nuryani ya, dari Majelis Dikir Daun Kota Bandung. Masya Allah. Ya. Dengan Allah usaha naik ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Amin. Tadi seperti yang AA Badu sampaikan bahwa di warung itu tidak menutup kemungkinan ya untuk saling mengomongi gitu gibah, dan memang ini kenyataan. Nah, ini kenyataan. Contoh kebetulan, kasus nih Bu ya? Iya betul. Kebetulan di warung Ibu? Bukan. Oh bukan. Di depan rumah saya tuh ada halaman, di mana halaman ini setiap pagi itu ada emang sayur yang sudah mangkal di situ ya. Otomatis ibu-ibu tuh ngeriung di situ. Ya, si ibu ininya bilang emang sayur. Tuh kan dinasihati sama ibu udah. Nah, ini contoh nih. Enggak, bilang ini karena si ibu yang lihat gelangnya. Ngaku. Ibu, tadi saya dengar di sini, lihat gelangnya. Jujur. Bang Budu nih, yang di sini nih. Saya sama ibu cuma bilang aja, Bu, yang di sini nih. Lihat gelangnya. Saya nahan gak ngomong,
Bu, kalau ini bercanda Bu ya. Ya. Ibu, Ya. saya mohon maaf ya Bu ya. Ini yang pakai baju kuning, ini kerudung kuning. Bener. Saya juga nggak sengaja. Jadi oke. Kita start Bu, kita lanjutkan dulu. Astagfir. Wah. Kita lanjutkan Bu. Jadi di halaman ibu itu Iya. tukang sayur lewat ya Bu ya. Iya, tukang sayur lewat. Iya. Itu kan mangkal di situ. Oh, Pak. mangkal. Iya. Lewat berarti mangkal kan Bu ya. Iya. Nah pas mangkal itu banyak orang datang. Saya nggak jadi pertanyaannya. Oh iya bercanda. Maka Jadi- datang masa kalian ini Ya ibu-ibu. otomatis kan ibu-ibu tuh kumpul di situ ya. Kumpul, ya. Iya. Nah, pada saat berkumpul itu saya juga suka ikut berkumpul di situ, Ya. tetapi saya suka mendengar mereka itu suka ngomongin orang gitu ya, ngegosip. Tetapi saya tidak ikut-ikutan nih. Nah, ikut-ikutan. Hanya apa? Tapi cuma dengar doang ya Bu ya. Hanya mendengar saja, Mendengar saja. gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya sebagai pendengar ini termasuk orang yang dosa Iya. atau tidak gitu? Karena kan ibu ikut dengerin omongan dari atas sampai bawah kan Bu ya. Nah, apakah barangkali itu ya, Ya, oke, Bu. pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu saya. Kalau lihat orang yang dikasih nikmat sama Allah teh kudunya kita teh seneng. Ya Bu ya. Bunda teh sama Allah dikasih perhiasan, iya kan? Kamu kan nggak punya kan? Kan? Jangan suka iri sama orang mah. Ya Bu ya, Bu ya. Ayo yang kuning istighfar dulu sama-sama. Enggak, sebentar. Enggak, si ibu ini juga pengen naik Apa, kayaknya. Ibu? Sini, si ibu. Ustaz juga punya nih. Betul dah. Iya. Ternyata langsung masuk di sana. Takut ternyata dah. Tuh. Ya Allah, ibu, bunda, ada orang gibah, betul? Kita ikutan gibah, dosa nggak? Ada orang gibah, kita nggak ikutan gibah tapi dengerin. Dosa setengah bubur ayam setengah. Kita nggak ikutan tapi dengerin, dosa tidak? Ada maksiat, ada dosa, ibu tidak menghindar, dosa. Baiknya gimana? Kan lagi mau beli sayuran. Gimana sih? Iya. Mohon maaf, ibu sayang, biasanya godaan lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita, betul? Terus gimana kalau bunda tahu di situ tempat gosip, hindari. Emangnya tukang sayur dia doang? Betul? Emangnya beli sayur di tempat itu doang? Jangan-jangan ibu ikut di situ karena pengen dengerin. Betul? Ibu nggak dengerin, tapi aku mah nggak dengerin sih Ustadz. Nggak dengerin sih, tapi mendekat berarti ibu teh pengen dengerin. Lama-lama ibu pasti nggak kuat, betul nggak? Hati-hati, lebih baik jauhi dan tinggalkan orang-orang yang bergibah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya tadi ibu ya tentang gibah. Ibu teteh tadi yang tukang sayur Bu ya. Kalau bisa kalau lagi ada gibah tuh sama tukang sayur ayah tunggu sepi aja dulu ya kan? Enggak nunggu sepi supaya ibu-ibunya udah pada pulang semua. Iya. Baru kita ke tukang sayur. Iya. Tanya deh, tadi ngomongin apa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA izin bertanya. Boleh. Saya Tehwati dari Arca Manik. Tehwati. Iya. Tawar apa manis?
mau bertanya, jadi gini ya, saya suka sering dengar digibahin ya, ya sedih banget gitu ya, digibahin kedengeran gitu ya, tapi udah aja biarin, hitung apanya, nggak kedenger we gerak, jauh dari ilmu lah saya mah ya. Ibu digibahinnya seperti apa tuh? Pengen tahu kita. Ya, iya Bu. Galak-galak amat mama ya Allah. Iya. Sering digibahin oleh kita. Ibu digibahin di kedengeran. Kedengeran. Siapa yang suka gibahin ibu teh? Ada. Enggak, artinya kalau sampai terdengar kan itu kan dekat dari belakangnya dong Kak. Berarti kelihatan dong. Iya. Ketahuan siapa yang gibah, ketahuan. Kayaknya teh orangnya teh jadi kayak adu domba nya. Tapi udah biarin aku mah suka gitu, biarin udah nggak seperti itu. Nah, sifat aku teh harus seperti apa ya? Bagaimana cara menyikapi orang yang mengadu domba ibu? Iya gitu. Artinya kan ibu kan dengar langsung ya dari omongan orang, ibu tuh diomongin begini gitu. Gitu. Dia omongin ibu tuh orangnya begitu. Jadi kadang langsung temannya mungkin menyampaikan Teh Wati teh diomongin sama si A bla 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 bla. Nah si B ngomong Teh Wati diomongin sama si C bla 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 bla. Jadi seolah-olah Teh Wati teh diadu domba gitu ya. Nah bagaimana cara menyikapi ada orang adu domba? Iya, aku mah suka diem nggak tahu nggak tahu takut salah gitu. Diem gitu aja. Wah tes saya Bu, apa coba? Ya segitu aja mohon itunya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa sikap yang harus kita lakukan kalau ada orang yang menggibahi kita? Ada yang tegur, ada yang diam, ada yang antepin aja. Dia kecapean. Apa? Ada yang marah. Beragam jawabannya. Ibu sayang jawab. Yang menghina, yang dihina. Siapa yang dapat pahala? Yang mengejek, yang diejek. Siapa yang dapat pahala? Yang gibah, yang digibahi. Siapa yang dapat pahala? Berarti kalau Teh Wati ada yang ngomongin di belakang, Teh Wati lagi dapat pahala dari Allah. Betul? Makin banyak orang yang menghina kita, ngomongin kita, biarin. Betul? Karena tidak akan menentukan surga neraka untuk kita. Betul? Tapi kan ini hati bukan batu kita juga punya hati. Bilang biarin tak segampang itu. Tak segampang itu. Terus apa sikapnya? Kalaupun ibu mau klarifikasi, kuncinya 2. Qul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau ibu dengan bicara malah menambah sesuatu yang bermasalah lanjut, mendingan diam. Betul? Tinggal nanti kita lihat apa sikap terbaik selanjutnya. Gitu ya. Cakep. Baik. Terima kasih. Total buat akhir mah. Ya. Lanjutkan lagi jawabannya nanti ya.